Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Dan di pelajaran kita kali ini, insya Allah kita masih membahas ikhfa ya, hukum ikhfa. Dan seperti yang sudah kita bahas, bahwa jumlah huruf ikhfa itu ada 15. Adapun dari segi tingkat kesamaran dan gunanya itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu ikhfa aqrab, yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang dinamakan ikhfa aqrab, atau kenapa bisa dinamakan ikhfa aqrab, yaitu dikarenakan huruf ikhfa tersebut makhrajnya lebih dekat atau yang paling dekat antara huruf ikhfa aqrab dengan nun ya, yaitu makhraj daripada dal, ta dan to itu mendekat atau lebih dekat dengan makhraj nun. Nah, jadi maka dari itu huruf ikhfa dal, ta, dan to itu dinamakan ikhfa aqrab. Itu karena jarak antara dal, ta, to dengan nun itu sangat dekat ya makhrajnya. Dan dari segi tingkat kesamaran dan gunanya itu, kalau ikhfa aqrab itu tingkat kesamarannya lebih tinggi daripada gunanya. Itu sudah dibahas ya. Dan yang sekarang kita akan membahas ikhfa ab'ad ya. Perhatikan. Ikhfa ab'ad. Jumlah daripada ikhfa ab'ad itu ada 2 huruf ikhfa. Yang pertama huruf kaf dan yang kedua huruf qaf. Kenapa bisa dinamakan ikhfa ab'ad? Itu karena dari segi makhrajnya ya. Jadi dilihat dari segi makhrajnya. Jadi jarak antara huruf ikhfa kaf dan qaf dengan makhraj nun itu yang paling jauh. Jadi sangat jauh ya. Jadi makhraj kaf dan qaf itu dengan makhraj nun itu yang lebih jauh ya. Maka dari itu ikhfa kaf dan qaf itu dinamakan ikhfa ab'ad. Keterangannya, bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasr maupun tanwin dhamma, lalu berhadapan dengan huruf ikhfa ab'ad, yaitu huruf kaf dan qaf ya, maka suara nun sukun atau tanwin tersebut itu harus disamarkan ya, atau tidak jelas ya. Dan tingkat kesamaran dan gunanya itu, tingkat gunanya lebih tinggi daripada samarnya, seperti itu ya. Karena sifat ikhfa ab'ad yaitu adalah adna ya. Jadi tingkat kesamarannya itu lebih rendah dibanding tingkat gunanya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke contohnya, silakan diperhatikan. Yang pertama ikhfa ab'ad huruf kaf ya. Perhatikan minkum. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf kaf. Dan huruf kaf ini termasuk ikhfa ab'ad ya. Dan tingkat kesamarannya, jadi tingkat antara kesamaran dan gunanya itu, gunanya lebih tinggi daripada samarnya. Kenapa bisa dinamakan ikhfa ab'ad? Dikarenakan makhrajnya. Jadi dilihat dari makhrajnya, jarak antara nun sukun dan huruf kaf itu jauh ya. Maka dari itu huruf kaf dinamakan ikhfa ab'ad. Cara membacanya,
minkum, minkum. Seperti itu ya. Contoh yang kedua yaitu huruf ikhfa ab'ad qaf ya. Silakan diperhatikan. Min qablu. Nah, di sini ada nun sukun. Lalu berhadapan dengan huruf ikhfa qaf. Dan qaf ini adalah termasuk daripada ikhfa ab'ad. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan ya. Dan tingkat kesamarannya itu lebih rendah daripada gunahnya. Jadi gunahnya itu lebih tinggi dibanding samarnya. Seperti itu ya. Dan kenapa bisa dinamakan ikhfa ab'ad? Itu dikarenakan dilihat dari segi makhrajnya. Jadi jarak makhraj antara nun sukun dan qaf itu jauh ya. Jadi yang paling jauh daripada ikhfa yang lainnya. Seperti itu ya. Cara membacanya min qablu, min qablu. Seperti itu ya. Nah, baik, jadi kesimpulannya jumlah daripada ikhfa ab'ad yaitu ada dua, yang pertama huruf kaf dan yang kedua huruf qaf. Dan kenapa bisa dinamakan ikhfa ab'ad? Yaitu dilihat dari segi jaraknya, jarak makhrajnya, yaitu antara qaf dan kaf dengan nun, itu yang paling jauh di antara huruf ikhfa yang lainnya. Seperti itu ya. Adapun keterangannya yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa ab'ad ya, baik itu berhadapan dengan huruf kaf maupun berhadapan dengan huruf qaf, maka suara nun sukun dan tanwinnya itu harus disamarkan dan tingkat kesamarannya itu lebih rendah dibanding gunahnya. Jadi gunahnya itu harus lebih tinggi daripada samarnya. Seperti itu ya. Karena sifat ikhfa'nya atau sifat kesamarnya itu adna atau rendah ya. Seperti itu. Nah, baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.